Tersangka kedua adalah SJ. Saat itu menjabat sebagai mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia periode 2016 sampai dengan 2017. Seorang anak bangsa penyelamat BUMN yang telah menghidupkan kembali BUMN PT Jakarta Lloyd Persero dari sakratul maut jadi bangkit dan menguntungkan, Syahril Djaparin kini mendekam di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Syahril dituduh terlibat dalam kasus korupsi Perum Perindo, walau ternyata berdasar fakta persidangan tuduhan tersebut tidak terbukti. Hal itu terungkap dalam webinar online yang diselenggarakan program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya bertema Mencegah Kriminalisasi Direksi BUMN pada tanggal 26 Oktober tahun 2022. Webinar itu membedah kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Djaparin, diikuti 225 peserta dari berbagai kalangan, pakar hukum, direksi BUMN, alumni ITB, mahasiswa hukum S1 dan S2 Universitas Jayabaya dan perguruan tinggi lainnya, serta sejumlah wartawan. Tahun 2006 Syahril Djaparin terpilih sebagai salah satu CEO BUMD terbaik Indonesia dan tahun 2012 Syahril terpilih lagi menjadi salah satu CEO terbaik untuk kelas BUMN maupun swasta di Indonesia. Kredibilitas dan kapasitasnya mengantarkan Syahril mendapat penugasan dari Kementerian BUMN. Setelah masa tugasnya di Pelni, pemerintah menugaskan Syahril memimpin Perum Perindo sejak tanggal 11 Januari tahun 2016 sampai tanggal 11 Desember tahun 2017. Dalam upaya meningkatkan pendapatan Perum Perindo, ia menerbitkan MTN untuk pengembangan bisnis perikanan. Selama dalam kendalinya, bisnis berjalan baik, bahkan Syahril berhasil menaikkan pendapatan perusahaan 3 kali lipat dari 200 miliar rupiah menjadi 600 miliar rupiah. Suatu peningkatan yang luar biasa. Sayangnya, sejak kepergian Syahril dari Perum Perindo, penggantinya terus memanfaatkan dana MTN untuk bisnis perikanan. Namun pendapatan dan pengeluaran tidak terkontrol menyebabkan bertumpuknya tunggakan tagihan kepada mitra yang dinilai sebagai kerugian negara. Syahril yang sedang menjalani tugas sebagai Deputi 4 BP Batam didakwa ikut serta dalam kasus korupsi Perum Perindo tersebut. Menurut para narasumber dalam webinar, Syahril tidak terbukti ikut serta dalam kasus korupsi Perum Perindo. Baik dari periode kejadian, pernyataan para saksi, maupun dokumen-dokumen yang disajikan, menunjukkan Syahril tidak terbukti menerima gratifikasi, tidak ada piutang macet atas transaksi dengan mitra dalam masa jabatannya, dan bahwa Syahril telah menjalankan perannya sesuai aturan berlaku dan prinsip good corporate governance. Terbukti, sebelum menerbitkan MTN Syahril telah minta dilakukan legal due diligence oleh konsultan hukum yang menyatakan bahwa semua persyaratan penerbitan sesuai pasal 30 Anggaran Dasar Perum Perindo telah terpenuhi, dan Menteri BUMN pun telah memberikan persetujuan tertulis atas penerbitan dan penggunaan dana MTN selama tahun 2017 pada masa jabatan Syahril. Bahkan Menteri BUMN juga telah memberikan pelepasan dan pembebasan acquit et de cas kepada Syahril selama periode kepengurusannya. Namun, Majelis Hakim menyatakan bahwa Syahril dianggap bertanggung jawab secara keseluruhan, bahkan ketika telah habis masa jabatan pun ia tetap harus bertanggung jawab. Sehingga Syahril Djaparin diputus penjara selama 8 tahun. Penasehat hukum Syahril Djaparin, Magdir Ismail mengatakan, Pak Syahril dihukum karena jabatan sebagai dirut bukan karena melakukan kejahatan seperti mendapat keuntungan atau mendapat suap. Ahli hukum pidana, Prof. Suparji Ahmad SHMH, menyimpulkan, dan dalam pandangan saya, dan dalam hati yang paling dalam, saya akan sangat yakin bahwa SJ ini tidak ada unsur niat jahat untuk memperkaya diri orang lain ataupun korporasi. Tetapi semata-mata mungkin karena pihak-pihak lain yang memperalat. Tetapi
sesungguhnya melihat track record yang disampaikan tadi, unsur tadi itu tidak terpenuhi. Pada sisi yang lain juga unsur melawan hukumnya juga tidak terpenuhi karena proses apa yang dilakukan sudah sesuai dengan koridor hukum yang ada, dan kemudian bicara tentang kerugian negara juga tidak secara aktual terjadi. Oleh karenanya sesungguhnya baik pasal 2 maupun pasal 3 sebagai dakwaan yang sekarang diputuskan dengan pasal 2 itu tidak terpenuhi. Hal demikian menggiring pada kesimpulan bahwa dalam kasus ini telah terjadi kriminalisasi. Dalam kasus lain yang serupa, perusahaan tersebut tidak dianggap lagi sebagai BUMN, melainkan sebagai anak usaha BUMN, sehingga berdasarkan aturan perkaranya dihentikan. Padahal Perum Perindo pun saat ini telah menjadi anak usaha BUMN, yakni PT RNI Persero. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!